OECD merupakan organisasi internasional yang dibentuk berdasarkan Paris Convention pada tahun 1960. Profil kerja OECD ini dibentuk untuk memobilisasi keuangan swasta. Profil OECD ini juga memberikan gambaran tentang prioritas strategi dan kebijakan utama untuk kerjasama pembangunan, pengaturan kelembagaan, dan evaluasi. The Organization for Economic Cooperation and Development atau yang biasa disebut OECD merupakan sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk membentuk sebuah kebijaksanaan yang dapat mendorong kemakmuran dan kesejahteraan bagi semua pihak. OECD menjadi organisasi internasional yang memadai kerjasama pemerintah dalam menemukan solusi bagi tantangan bersama. Salah satu standar dan pengembangan kebijakan yang menjadi fokus OECD adalah pajak. OECD telah berperan sebagai perintis dalam mengembangkan model perjanjian pajak sejak 1960-an hingga sampai saat ini. Ranah pajak pada OECD ini dikelola oleh Pusat Kebijakan dan Administrasi Pajak. Pada saat ini ada ekspor manufaktur Filipina yang dikenal sebagai negara yang pertaniannya berkualitas tinggi. Filipina juga menduduki posisi keempat di Asia Tenggara dalam sistem ekonomi yang diterapkan sebagai sistem ekonomi campuran. Pada slide ini, ekonomi Filipina ditopang oleh industri utamanya yang pada bidang pengolahan makanan. Sektor pertanian masih menjadi sumber ekonomi yang terbesar di Filipina. Filipina juga bermitra ekspor dengan Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan Singapura. Sektor pertanian di Filipina menghasilkan jagung, tebu, dan beras dalam jumlah besar dan diekspor ke berbagai negara termasuk Indonesia. Dalam sektor kelautan, Filipina menjadi salah satu negara dengan sumber daya alam laut terbaik. Dan dalam sektor mineral, Filipina memiliki tanah yang kaya akan mineral dan menjadi andalan Filipina di pasar ekspor, serta memiliki kontribusi besar terhadap devisa negara. Telah dicatat bahwa negara Filipina bergantung pada sumber daya alam mereka yang melimpah untuk pemasukan pendapatan mereka. Sumber daya alam yang dihasilkan seperti mineral, logam, nikel, dan juga sumber daya alam pertanian berupa padi, jagung, dan gandum. Kebijakan pertanian Filipina menitik beratkan pada ketahanan pangan dan memberantaskan kemiskinan melalui jaminan pemasaran bahan pangan pokok mereka salah satunya beras, yang dimana mereka menjual beras kepada masyarakat di negaranya dengan harga terjangkau. Stok beras yang ada di Filipina dioperasikan oleh NFA. National Food Authority atau NFA merupakan badan pemerintah Filipina di bawah Departemen Pertanian yang bertanggung jawab untuk memastikan keamanan pangan di Filipina dan stabilitas pasokan seperti harga makanan pokok di Filipina. Selain itu, NFA juga bekerjasama dengan negara-negara yang berada di kawasan Asia Selatan. Terdapat data FDI outflow yang tercatat pada 2017 yaitu 3.304.731 US dollar, 2018 4.115.698 US dollar, lalu 2019 3.350.939 US dollar, 2020 3.562.031 US dollar, lalu 2021 2.251.120 US dollar, dan yang terakhir 2022 3.900.041 US dollar. Terdapat data FDI inflow yang tercatat pada 2017 yaitu sekitar 10.256 US dollar, 2018 9.948 US dollar, 2019 8.671 US dollar, 2020 6.422 US dollar, 2021 11.983 US dollar, 2022 9.199 US dollar. Pada bulan Februari 2004 terkenal dengan perjanjian kemitraan Jepang dan Filipina, disebut juga perjanjian JIPIPA. Dampak dari perjanjian perdagangan bebas Filipina dan Jepang yakni meningkatnya neraca perdagangan Jepang ke Filipina, meningkatnya investasi asing yang masuk ke negara Filipina. Kebijakan negara ekspor. Jepang sendiri menerapkan sistem ekonomi perang dengan tujuan ekonomi perang, yaitu untuk memprioritaskan produksi barang dan jasa yang dapat memperkuat pertahanan negara. Kebijakan ekonomi perang biasanya menuntut kemajuan di bidang industri, teknologi, dan media. Sebagian besar ekonomi setuju bahwa liberalisasi perdagangan menguntungkan ekonomi Amerika Serikat secara keseluruhan, tetapi memiliki biaya yang sangat banyak untuk sektor-sektor dan wilayah-wilayah tertentu. Pekerja dan perusahaan-perusahaan mungkin memerlukan lebih banyak bantuan dan kebijakan khusus untuk menyelesaikan diri dengan dampaknya. Komponen-komponen kebijakan utama Amerika Serikat meliputi pertama ada pengaturan, liberalisasi, dan penegakan aturan perdagangan, yang kedua ada promosi dan kontrol ekspor, dan yang ketiga ada kepabianan, perbaikan, dan penyesuaian perdagangan. Lalu yang keempat ada preferensi perdagangan, dan yang terakhir adalah investasi. China mengeluarkan paket kebijakan untuk menjaga stabilitas perdagangan luar negeri negaranya. Pembangunan sistem layanan logistik bisa membantu mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi perdagangan internasional. Oleh sebab itu pula, China akan meningkatkan dan memperluas investasi asing di bidang manufaktur, penelitian dan pengembangan, serta layanan data yang tersebar di wilayah tengah, barat, dan timur laut. Presiden Bangsamoro Business Club Muhammad Omar Pasigan mengatakan bahwa ada 3 investor perusahaan asing yang menunda kerjasama dengan Filipina akibat munculnya pertempuran antara pasukan militer Filipina dengan pejuang Muslim. 3 negara yang membatalkan investasi dengan Filipina antara lain pengusaha asal Malaysia, pengusaha asal Yordania, dan pengusaha gabungan antara Singapura dan Malaysia.